tempat. Siap, sip. Bagus. Baik. Saya ulangi lagi share screen-nya. Oke, sudah tampak ya teman-teman? Sudah, Pak. Baik. Ya, judulnya adalah KKN dari rumah atau KKN DR. Ya, KKN DR, Stikin Purwokerto. Ini memang yang ditunjuk sebagai penyelenggara oleh lembaga ataupun oleh Stikin adalah Ketua Pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Jadi saya sebagai pelaksananya, sehingga nanti yang menjelaskan saya, tetapi sudah saya izin dari lembaga ataupun dari Stikin, dan nanti saya juga mengaitkan dengan beberapa teman dosen yang berperan sebagai dosen pendamping lapangan. Jadi konsep KKN DR ini untuk mempermudah teman-teman masih yang sudah bekerja ya, ataupun belum kerja mungkin yang banyak kegiatan untuk bisa berjalan. Ya. Untuk bisa bekerja. Mohon maaf, bocor itu ya. Siapa itu? Iya anak loh. Jadi ini sifatnya membantu ya, membantu mahasiswa untuk bisa apa ya, lebih mudah pelaksanaannya, namun tidak menghilangkan hakikatnya. Nah, ini yang penting. Jadi kami percaya penuh pada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan KKN ini ya, atau kuliah kerja nyata ya, di rumah masing-masing atau di lingkungan rumah masing-masing sebenarnya lebih tepatnya ya, di lingkungan rumah masing-masing, agar Anda tidak terlalu terganggu dalam hal pekerjaan. Artinya Anda bisa mengatur waktu ya, secara manajemen saya pikir bisa diatur agar waktu Anda bisa dibagi dan KKN ini bisa berlangsung. Itu teman-teman. Ini sebagai dasar hukum adalah KMARI atau Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 563 tahun 2021 tentang percepatan masa studi S1 untuk pendidikan agama Konghucu. Ya. Ini memang ada semacam perlakuan khusus mengingat sumber daya untuk khususnya di pendidikan agama Konghucu yang disiapkan lebih ke berperan sebagai guru maupun sebagai penyuluh agama Konghucu itu agar bisa dengan cepat ada hasil nyata. Nah, ini seperti itu. Maka ini memang harapannya nanti kalau teman-teman sudah lulus segera untuk, kalau yang sudah jadi guru lanjutkan jadi guru, kalau yang belum silakan menghubungi kantor agama kabupaten kota masing-masing ya, agar kalian bisa menjadi tenaga penyuluh agama Konghucu. Kebanyakan belum ada. Nah, ini salah satu bentuk upaya agar Anda cepat bisa lulus. Kemudian prinsipnya tetap kita punya prinsip keterpaduan aspek tridharma perguruan tinggi. Ya. Jadi pencapaian tiga manfaat tadi adalah personality development, community employment, dan institutional development. Mendorong mahasiswa melakukan produktivitas keilmuan komprehensif, komplementatif, dan berdimensi luas. Ya, pada akhirnya diharapkan kalian teman-teman mandiri. Ini, jadi memang harapannya Anda secara personal itu berkembang, kemudian juga membawa upaya peningkatan ya komunitas Anda dan institusional daripada Stikin agar berkembang pesat dan maksimal.
Kegiatan KNDR dilaksanakan dengan pendanaan bersumber biaya mandiri. Ya, ini biaya mandiri, teman-teman. Jadi nanti semua program yang Anda susun di KKN itu, kalau beresiko ada pendanaan, ya, itu menjadi tanggung jawab daripada pribadi masing-masing mahasiswa. Kalau berkelompok berarti adalah tanggung jawab dari kelompok mahasiswa tersebut. Itu seperti itu. Kegiatan KKNDR dilaksanakan atas dasar kesadaran beragama di kelenteng moderasi beragama, praktek bahasa Mandarin di makin setempat, serta menyampaikan ajaran agama Konghucu dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Selain itu, KKNDR juga dapat diwujudkan dengan melakukan produktivitas keilmuan yang dilakukan mahasiswa, baik berupa penulisan buku, karya tulis, opini, ya, dan lain-lain yang disesuaikan dengan program studi agama atau program studi agama Konghucu. Jadi gini teman-teman, ini eh, harapannya memang Anda untuk bisa lebih apa ya, berinteraksi dengan masyarakat sekitar, ya. Kemudian juga menetapkan kelenteng ataupun tempat ibadah lain ataupun apa ya, tempat ibadah maupun lembaga yang terkait dengan agama Konghucu, ya. Dan disitulah diharapkan ada aktivitas, ya, seperti itu. Ya. Ada aktivitas untuk KKN ini. KKN ini nanti bersifat praktis dalam arti Anda bisa bisa membuat program-program yang sifatnya praktis, pengembangan daripada lingkungan, ya. Dalam hal ini bisa kelenteng, bisa makin ataupun lembaga yang lain. Namun juga Anda bisa mengembangkan hal-hal yang bersifat keilmuan, ya, berupa buku, karya tulis, opini dan lain-lain, ya. Itu seperti itu. Tapi tentunya ini bukunya eh, bernuansa nilai-nilai agama Konghucu. Kalau Anda membuat buku, karya tulis, atau opini, silakan, itu adalah bersentuhan dengan nilai-nilai dan ajaran agama Konghucu. Nah, tak tutup pintu. Itu teman-teman. Jadi ini yang memang kita harapkan seperti itu. Oke, tujuannya teman-teman melakukan pembinaan dan kesadaran beragama di kelenteng, ya, moderasi beragama, praktek mengajar. Tapi ini praktek mengajar nanti jadi menimbulkan apa ya, kurang kurang pas dengan PPL. Mungkin praktek mengajar sekolah minggu ya mungkin ya. Mungkin juga praktek bahasa Mandarin di Makin atau mungkin di Kelenteng, serta menyampaikan ajaran agama Konghucu dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Selain itu, KKN juga dapat diwujudkan dengan melakukan produktivitas keilmuan, ya, seperti tadi yang saya baca. Tujuannya seperti itu. Jadi ini nanti teman-teman silahkan bisa berkarya dengan leluasa, ya. Terlibat di Makin, terlibat di Kelenteng, ya. Kemudian kegiatan moderasi beragama di sekitar di lingkungan Anda atau di mungkin lembaga yang katakanlah bersentuhan ya dengan kepentingan untuk mengembangkan tentang konsep-konsep moderasi beragama. Itu seperti itu. Kemudian melakukan penguatan kepedulian dan kerjasama antaragama atau moderasi beragama
implementasi nilai-nilai kebajikan, ya, dan pendidikan serta sosialisasi pendidikan keagamaan dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Silakan teman-teman, karena Anda itu generasi yang masih muda, saya minta Anda biasakan untuk apa ya, memasukkan lah ya, bahasa saya memasukkan aktivitas KKN Anda di media sosial. Jadi akan lebih baik kalau semua aktivitas Anda dalam KKN itu Anda upload di IG atau di Facebook atau di media sosial yang lain dengan diberikan deskripsi yang jelas. Nanti di akhir disebutkan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka pelaksanaan KKN, ya, Stikin Purwokerto. Nah, itu ada ungkapan akhir seperti itu muncul. Jadi kalau setiap hari Anda bisa mengupload di media sosial semakin bagus, ya. Dan itu nanti dilaporkan juga, dan itu termasuk penilaian untuk apa ini? Penilaian untuk kemampuan mengaplikasikan dalam media sosial. Ya. Kemudian yang ketiga ini sudah saya sampaikan tadi, produktif keilmuan, ya, bisa buku, karya tulis, opini. Tapi ini bagian dari program loh ya. Artinya bahwa saat Anda melakukan KKN, ada program termasuk menulis buku. Ya. Bukan hanya nulis buku sebagai pengganti KKN. Jadi, jadi itu nanti bentuknya itu adalah penulisan buku ataupun penulisan karya tulis yang itu bagian dari program KKN. Dan yang tidak kalah pentingnya, melakukan sosialisasi keberadaan Stikin Proto kepada masyarakat sekitar tempat KKN, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Ini juga penting teman-teman. Kalau tadi Anda saya minta senantiasa mengupload berbagai kegiatan dalam KKN, ya. Ini saya minta ada tugas khusus dari lembaga ini, bahwa Anda diminta untuk mensosialisasikan, menginformasikan tentang keberadaan Stikin Purwokerto, ya. Baik langsung, mungkin Anda bisa mengumpulkan remaja di sekitar Anda, di sekitar rumah Anda, kumpulkan yang remaja potensial, ya, calon-calon lulusan SMA, kumpulkan, Anda berikan ceramah tentang, atau Anda berikan sosialisasi tentang Stikin. Nah, atau Anda gunakan media sosial, IG, Facebook, media yang lain, ya, untuk digunakan sosialisasi tentang Stikin. Nah, ini wajib ini teman-teman. Kalau yang program sosialisasi Stikin itu wajib. Ya. Itu teman-teman gambaran tentang kegiatannya. Sasarannya adalah masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal mahasiswa. Ya. Khususnya itu dan seluruh masyarakat Indonesia umumnya. Kalau sudah menggunakan media sosial kan berarti bahkan warga dunia ya ikut bisa menyaksikan. Maka saya senang, sangat senang kalau saudara sekalian setiap hari coba mengupload. Misalnya kegiatan ini sekalipun itu hanya mungkin Anda sedang duduk, sedang ngetik di depan laptop, Anda upload ke IG Anda dan Anda berikan komentar, ini adalah kegiatan sedang mempersiapkan, ya, mempersiapkan materi sosialisasi Stikin Proto secara offline. Nah, kan itu masuk kegiatan. Berikan penjelasan-penjelasan. Ini sasarannya masyarakat, ya. Khususnya masyarakat sekitar tempat tinggal Anda. Tetapi secara umum adalah masyarakat Indonesia
seluruhnya. Oke, untuk manfaat tidak terlalu, iya silakan ini nanti bisa dilihat mahasiswa dapat partisipasi. Jadi bagi mahasiswa ini adalah mahasiswa dapat berpartisipasi aktif melakukan penguatan atas nilai-nilai kebajikan, kesadaran beragama, relasi antar agama dengan tepat, serta sosialisasi pendidikan keagamaan dengan memanfaatkan berbagai media sosial atau langsung. Karena ini saya lihat beberapa teman kemarin itu adalah terlibat di kelenteng untuk memandu kegiatan. Bahkan ada yang menjadi apa ya? Kalau saya tuh namanya apa ya? Memberikan khotbah mingguan gitu ya. Jadi dia yang berperan, dia menyampaikan. Atau mungkin Anda yang membantu agar itu berjalan. Atau Anda yang punya ide ada kegiatan apa di kelenteng tersebut. Itu seperti itu. Kemudian saya yakin ini teman-teman kan perwakilan remaja ataupun katakanlah perwakilan dari daerah-daerah yang memang eh, apa ya berpotensi punya bekal untuk bisa berkiprah ya di kelenteng ataupun di Makin ataupun di lembaga yang lain. Jadi silakan untuk berpartisipasi aktif ya. Mahasiswa dapat melakukan produktivitas keilmuan. Tadi sudah saya sampaikan, buat buku karya tulis, kemudian mahasiswa dapat menyelesaikan program kuliah kerja nyata yang merupakan salah satu mata kuliah wajib dalam penyelesaian program. Ini sifatnya wajib. Bagi masyarakat, umat Konghucu, umat Konghucu khususnya dan masyarakat umumnya memperoleh pengetahuan dan memiliki kesadaran dan kepedulian beragama sesuai dengan agama masing-masing. Jadi ini nanti Anda mungkin juga secara aktif ikut menggerakkan kembali. Kalau masyarakatnya nampaknya tidak semangat untuk beribadah, datang ke kelenteng, Anda bisa mensupport, ya. Dan Anda juga bisa memberikan masukan-masukan, ya, memberikan masukan-masukan agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana relasi antar agama dan kerjasama antar agama dengan tepat sehingga memiliki kesadaran untuk selalu rukun. Ya, ini konsep moderasi beragama, kerukunan antar umat beragama, coba Anda motori. Anda sebagai orang di depan, ya, agar kehidupan kita semakin rukun, semakin damai, arahnya ke sana. Ya. Tidak ada permusuhan antar agama. Dan selama ini para pengurus Matakin, pengurus Makin juga sudah menunjukkan adanya kerjasama, ya, adanya kerjasama dengan masyarakat sekitar. Kemudian bersinergi dengan mahasiswa dalam memecahkan masalah-masalah sosial keagamaan di masyarakat. Ya, ini manakala di lingkungan Anda, di lingkungan sekitar Anda, atau di lingkungan Renteng, di lingkungan Makin, Anda mencoba untuk merenung bersama dengan pengurusnya, ya, mencari solusi atas berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Jadi harus begitu. Anda harus peka sosial, secara sosial harus peka. Ya, itu begitu. Kemudian masyarakat mendapatkan pemahaman tentang bagaimana konsep moderasi beragama di tengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Kemudian masyarakat memiliki pengetahuan tentang konsep pendidikan serta nilai-nilai kebajikan dalam bentuk dakwah agama Konghucu yang disampaikan oleh mahasiswa, terutama dalam hal menghadapi situasi dan kondisi saat. Jadi ini
Anda bisa berperan sebagai sumber informasi tentang berbagai hal untuk masalah-masalah sosialnya. Jangan selalu pintar-pintar. Ya, ini Anda biar tahu tentang kalau ditinjau dari masyarakat, ini yang semestinya terjadi, teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya Anda sangat diharapkan ya, sangat diharapkan oleh masyarakat bisa menjadi motor penggerak dalam berbagai bentuk upaya-upaya menciptakan sebuah masyarakat yang lebih harmonis dan humanis. Penting sekali teman-teman ya. Kemudian masyarakat memiliki pengetahuan tentang konsep pendidikan serta nilai-nilai kebajikan dalam bentuk dakwah yang disampaikan oleh mahasiswa, terutama dalam hal menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Sama seperti ini ya. Ya. Itu untuk dari sisi masyarakat. Penjelasan ini setidaknya nanti bisa menjadi sumber inspirasi ya, di dalam menyusun program KKN DR ini. Kemudian dapat berpartisipasi terhadap program pemerintah dalam penguatan atas kesadaran moderasi beragama, relasi agama, dan kerjasama antar agama dengan tepat, ya, pendidikan, serta implementasi nilai-nilai kebajikan dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Dapat mewujudkan amanat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait dengan bidang pengabdian, kami diundang, bidang pengabdian pada masyarakat. Mendapatkan karya-karya mahasiswa dalam rangka produktivitas keilmuan, berupa buku, karya tulis, jurnal, dan opini ataupun yang lain. Oke, ini gambaran dari kegiatan ataupun nilai manfaat ya bagi masyarakat untuk KKN-DR. Kemudian penyelenggaranya adalah, jadi penyelenggara KKN-DR ini diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau P3KM Stikin Purwokerto. Untuk pesertanya ini, peserta adalah mahasiswa angkatan 4, semester 6, jumlahnya 10. Mengapa jumlah 10 nanti bisa saya jelaskan. Ini orang-orangnya ataupun nama-nama dari mahasiswa tersebut, ya, daftar pesertanya. Nah, kalau tempat KKN-nya saya belum dapat, jadi nanti segera disampaikan kepada saya permintaan data yang kemarin saya berikan pada teman-teman. Ini nanti rancangan untuk dosen pendamping, ya, tapi masih bisa berubah. Ada Ibu Yesika, ada saya, ada Bu Emma, ada Bu Anissa, ada Pak Eko, ya, itu seperti itu. Nah, ini untuk tugas DPL, teman-teman. Hal yang terpenting Anda tahu tentang tugas dosen pendamping lapangan adalah, terutama nomor 3 ini, teman-teman, membimbing mahasiswa dalam menyusun program kerja selama pelaksanaan KKN-DR yang dilakukan secara daring ataupun daring atau online. Kalau offline kayaknya nggak mungkin sih ya, karena Anda terpencar-pencar. Oh, jadi ini penting ini. Maka dari itu nanti
Setelah saya sudah tahu persis di mana tempat Anda KKN, ya, data dari Anda, nanti akan saya kirimkan kepada Kaprodi untuk pemilihan ataupun penyusunan dosen pendamping lapangan. Ya, sekalipun Anda sedang PPL, saya pikir Anda nanti bisa sambil nanti berkonsultasi dengan dosen pendamping lapangan untuk menyusun program. Terutama nanti di akhir-akhir Anda PPL ya, kan berarti sudah menjelang KKN. Tapi sejak awal pun nggak masalah ada komunikasi tentang KKN. Ya, sebenarnya kita juga punya fungsi nanti memonitor. Ya, monitoring nanti paling secara daring, ya, secara daring dari teman-teman dosen untuk memantau bagaimana Anda ataupun pelaksanaan daripada KKN Anda. Ya, jadi sifatnya daring, tidak luring. Ya, nanti kalau luring, saya harus ke Surabaya mungkin. Ada nggak Surabaya? Nah, mungkin ada yang ke Bogor, ada yang ke Jakarta. Bisa nanti apa ya? Dari sisi anggaran tidak ada untuk seperti itu. Gitu teman-teman, ini untuk tugas dosen pendamping lapangan. Nah, ini teman-teman. Ini yang perlu saya sampaikan. Syarat peserta KKNDR. Pertama, terdaftar sebagai mahasiswa STIKIN pada semester di mana KKN diselenggarakan. Berarti terdaftar di semester 6. Telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Ya, jadi ini ada batasan seperti itu, mengisi formulir dan sebagainya, kemudian nanti membuat pernyataan kesediaan melaksanakan KKN itu nanti secara administratif akan Anda bisa minta di Mas Agung atau nanti Anda bisa melihat di buku panduan. Ketik ulang sambil ketik nama Anda, kirim ya pernyataan, kirim ke kampus atau ke Mas Agung atau kepada Mbak Cici. Ya, itu seperti itu. Ini tentang syarat KKN. Teman-teman, kemarin saya itu mengapa hari Rabu tidak bisa gabung karena saya belum punya data secara real sebenarnya. Sudah ada sebenarnya sih, tapi saya masih tergesa-gesa untuk menyusun persiapan lebih lanjut. Waktu pelaksanaan teman-teman, ini alokasi waktu pelaksanaan KKNDR ya 30 hari setelah dengan 4 SKS. Ini cukup tinggi teman-teman. 4 SKS ya, dan dilakukan dari rumah masing-masing peserta. Itu seperti itu. Waktu pelaksanaan ini teman-teman. Waktu pelaksanaan 13 Mei 2025 sampai 12 Juni 2025. Kalau nggak salah Anda tuh sudah selesai PPL tanggal 12 Mei sudah selesai. Ya, 12 Mei sudah selesai. Jadi ini dilanjut dengan KKN tanggal 13 Mei sampai 12 Juni. Harapannya sudah selesai. Kalau selesai nanti segera buat laporan. Nanti ada penjelasan batas waktu penyusunan laporan adalah maksimal 2 minggu kan. Tapi ini nanti kan ada hubungannya dengan masalah mendaftar wisuda. Ini sebagai syarat juga. Oke, ini kegiatannya teman-teman. Ya, jadi ini kegiatan KKN ini bisa bentuknya adalah memberi layanan bimbingan dan konseling. Artinya bisa memberikan bimbingan, bisa masuk dalam konseling. Jadi nanti Anda menyampaikan, mengumpulkan anak-anak remaja lulusan SMA ataupun yang hampir lulus SMA, ya, dikumpulkan, berikan penjelasan ataupun sosialisasi tentang Stikin Purwokerto, itu sudah melaksanakan layanan bimbingan namanya, ya. Udah bimbingan itu namanya teman-teman.
namanya bimbingan karir kalau mau dikembangkan lagi. Topiknya apa? Kelanjutan studi. Itu saya masuk kategori layanan bimbingan. Atau konseling kepada masyarakat. Ini kalau Anda mampu, berani, silakan mengkonseling masyarakat. Ya, tapi konseling bukan memberi nasihat loh ya. Nah, konseling ini nanti silakan barangkali Anda kok ada masyarakat yang mengeluh tertentu, ya, Anda berikan layanan konseling. Ya. Tapi mohon maaf kalau itu layanan konseling itu kan sifatnya face to face, ya. Kalau face to face itu harus Anda berpikir yang kompleks, ya. Artinya bahwa gimana? Artinya bahwa misalnya kok mahasiswa laki-laki akan mengkonseling ibu, ibu-ibu atau remaja putri, ya. Itu harus izin orang tuanya, seizin suaminya, ya. Kemudian juga dipantau atau bisa dipantau dalam arti di tempat yang terbuka sehingga bisa dipantau ataupun bisa dilihat dari oleh masyarakat secara umum, tidak ada apa ya, menghilangkan potensi munculnya masalah baru. Nah, gitu aja. Saya lebih katakan gitu aja. Mungkin Anda sudah paham. Itu seperti itu. Ya. Ini tentang layanan konseling atau bimbingan dan konseling. Dan tentang bimbingan ini sifatnya luas. Anda memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang misalnya untuk pengajaran nilai-nilai Konghucu, boleh memberikan bimbingan tentang nilai menjaga kesehatan, boleh. Jadi ini sangat luas sekali nanti bentuknya, ya itu seperti itu. Ini kemudian membuat karya inovatif, produktif, ya, yang dibutuhkan atau bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin menciptakan alat-alat tertentu yang dibutuhkan masyarakat sekitar, ya, alat pelindung diri, makanan dan obat alternatif, olahraga wushu, tai chi, ya, atau yang semacamnya. Silahkan, itu termasuk karya produktif, ya, karya inovatif. Jadi Anda punya keterampilan olahraga wushu mau dikembangkan di situ, boleh. Buat eh, kumpulkan warga pada disepakati pada jam berapa, hari apa, latihan Anda yang memandu. Jangan lupa ada yang mau foto atau memvideo, ya. Jadi saya berharap ini saya mengingatkan semua aktivitas Anda ada dokumentasinya. Karena sekarang mudah dokumentasi, ya. Di foto atau di video. Itu seperti itu. Ini juga sangat luas, teman-teman. Karya inovatif dan produktif ini sangat luas. Anda kalau lebih mau mau memenuhi harapan masyarakat adalah coba cermati lingkungan sekitar Anda. Anda butuh apa, ya? Anda butuh apa? Itu maksudnya masyarakat itu butuh apa dan Anda berusaha untuk bisa memenuhi. Itulah akan lebih bagus lagi. Jadi misalnya ada masalah mengeluh tentang apa, itu kan berarti masalah. Nah, Anda diskusi bareng dan mencarikan solusi. Kalau itu kok perlu ada alat, Anda berupaya untuk membuat alat tersebut. Itu lebih bagus. Nanti Anda akan punya tinggalan produk yang bermanfaat atau punya nilai manfaat yang tinggi pada masyarakat. Yang ketiga ini menyusun naskah akademik yang bermanfaat atau dibutuhkan oleh masyarakat ataupun lembaga ataupun pemerintah. Jadi kalau bicara naskah akademik ini ataupun dokumen-dokumen penting lainnya, ini biasanya dibutuhkan oleh lembaga, oleh pemerintah. Itu biasanya begitu, teman-teman. Dibutuhkannya di situ. Ya. Nah, saya tak sambil pindah, teman-teman.
Ini ramai banget di sini. Depan sedang ramai sekali. Jadi ini memang untuk yang menyusun dokumen-dokumen penting, ya. Ini perlu nanti komunikasi dan diskusi. Oke, mohon maaf ya. Depan ramai sekali terganggu anak kecil sedang bermain. Saya merasa terganggu juga. Jadi ini untuk bicara yang kegiatan ketiga, teman-teman. Ini butuh keterampilan khusus tentang menyusun dokumen-dokumen yang bersifat produk hukum, ya. Ini naskah akademik termasuk produk hukum dan itu memang dibutuhkan oleh lembaga atau katakanlah ya lembaga itu bisa pemerintah, bisa lembaga bukan pemerintah, ya. Dan itu bisa Anda buat, bisa bantu, ya. Atau mungkin bisa berupa biografi tokoh masa tertentu juga bisa, ya. Buku profil desa, profil tentang makin, profil kelenteng yang ada di lingkungan Anda, boleh. Itu untuk yang ketiga. Yang keempat, ini yang tadi saya katakan wajib mensosialisasikan keberadaan Stikin kepada masyarakat dalam bentuk offline atau dalam bentuk menggunakan sosial media. Oke. Ini menggunakan sosial media, saya pikir Anda bisa misalnya membuat video singkat, berapa menit, ya, nggak usah lama-lama, tapi menggambarkan lengkap tentang Stikin. Buat animasi ya boleh, buat apa ya, video ya boleh, terserah. Ini kan tentang bagaimana untuk membuat konten itu sudah punya, saya pikir kemampuan Anda sudah bagus, ya. Dan sekarang bisa dikembangkan di sini. Oke, ini tentang uh, kegiatannya. Oke nih, ini empat kegiatan ini sifatnya, ini yang istilahnya sebagai apa ya, sumber ide teman-teman, sumber ide. Kecuali yang empat ini memang harus dilaksanakan. Ya, jadi sumber ide artinya bahwa ini nanti diharapkan memicu Anda untuk menyusun program. Ya, setelah bertemu dengan lingkungan apa, setelah Anda mencermati lebih dekat, ya, dengan lingkungan Anda, akan Anda temukan berbagai hal. Oke, kemudian untuk pelaporan ini ada laporan harian berupa logbook, ada laporan akhir berupa naskah akademik ataupun laporan, dan yang ketiga laporan publikasi berupa link publikasi di media sosial. Jadi ini kadang-kadang teman-teman lupa itu hanya laporan satu dua aja yang ada. Linknya mana tidak dilampirkan, ya. Jadi untuk pelaporan itu ada tiga ini, silakan, ya. Karena kelengkapan dari laporan juga akan menentukan hasil sebenarnya, ya. Sangat menentukan hasil. Silakan untuk bisa diperhatikan untuk pelaporannya. Formatnya sudah ada di dalam buku panduan. Anda bisa lihat buku panduan. Kalau belum tahu nanti saya kirim di grup ini. Ini nah gini teman-teman. Laporan dibuat print out dan dijilid, kemudian dijilid apa ya istilahnya, jilid apa ya? Yang seperti skripsi itu namanya jilid apa itu?
Kok saya lupa istilahnya. Jilid hardcover apa ya istilahnya ya? Jilid hardcover. Jadi jilidnya kayak laporannya nanti kayak skripsi teman-teman. Anda boleh lah ngomong sama sama tempat fotokopi mengatakan ini jilid skripsi itu aja sudah paham sana. Ya. Warna merah ya, warna merah darah. Ya. Nah ini saya minta dikirim langsung ke saya agar cepat saya tindak lanjuti memberikan nilai. Maka silakan Anda kirim di Sekretariat P3M selaku penyelenggara KKN Stikin Foto. Jangan lupa tulis nama nama saya di situ. Ya. Perumahan Kedung Ringin, Blok A nomor 3, RT 7, RW 8, Kedung Ringin, Padikraja, Banyumas, Jawa Tengah. Ya, ini kode posnya. Ini semata-mata agar cepat ada tindak lanjut kalau kalian teman-teman sudah menyusun laporan. Kalau Anda mengirim ke kantor, nanti bisa jadi lambat. Karena apa? Ada berproses. Saya harus ke kantor dulu mengambil, baru proses dinilai. Tapi kalau ke tempat saya dulu nanti setelah saya nilai, baru nanti saya kumpulkan ke kantor. Itu seperti itu. Memudahkan proses. Komponen penilaian ada kapasitas, ya. Peserta KKN harus mengikuti pembekalan yang disediakan oleh PPM hari ini, ya, sehingga memiliki kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan KKN. Ya. Kapasitas tersebut dapat ditentukan oleh kemampuannya dalam membuat perencanaan kegiatan yang baik. Intensitas kegiatan KKN harus dilaksanakan secara intensif dengan rata-rata 3 sampai 4 jam dalam sehari selama 30. Jadi Anda bisa gunakan waktu malam harinya 3 jam, boleh. Sore hari yang sedang kosong, boleh. Oh, ini kan di tempat Anda. Tapi kalau yang sudah terjadwal di kelenteng ataupun matakin setempat, ya otomatis Anda harus mengikuti. Tapi kan saya pikir itu kegiatan biasa. Karena Anda tidak sebagai KKN itu pun juga ada di situ, kan begitu. Ya. Nah, ini kan sama aja dengan kegiatan di masjid. Tidak, saya tidak KKN pun misalnya tetap di masjid kan gitu ya. Kualitas kegiatan kan harus memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan. Publisitas kegiatan dan karya hasil pengabdian perlu disebarluaskan untuk diketahui dan menginspirasi publik. Jadi ini memang, maka tadi saya sangat menyarankan setiap hari silakan kirim di IG dan saya nanti untuk bisa apa ya diberitahu IG-nya dan biar saya bisa like sambil saya juga jadi ngerti aktivitasnya. Instrumen penilaiannya ada rencana kegiatan, laporan harian ya tadi sih, laporan akhir, serta jejak digital. Tadi sudah saya jelaskan. Rencana kegiatan, laporan harian, laporan akhir, dan jejak, jejak digital. Kemudian ini adalah bobot penilaiannya teman-teman. Ini ada empat komponen penilaian, kapasitas, intensitas, ya, ini, dan publisitas. Nilainya ini masing ada bobotnya sudah 10, 35, 30, dan 25. Skornya 0 sampai 100, ya, itu seperti itu. Ya. Kemudian nanti dimasukkan dalam diolah nilainya seperti ini, oke, dengan rumus-rumus ini karena tadi bobotnya berbeda-beda. Nah, nanti hasilnya akan dilihat, inilah hasilnya nanti dalam sebuah rentang seperti ini. Dan sebagai standar kelulusan minimal nilainya B. Ya. Jika belum B akan disuruh mengulang kembali. Ya. Atau remedi. Ya. Itu untuk standar kelulusannya. Waktu penilaian ini melalui aplikasi KKN online Siakat ini belum
Belum tersusun teman-teman, ini belum apa ya? Belum terrealisasi, padahal kita sudah mengusulkan ini. Kemudian seluruh proses penilaian dan paling lama 2 minggu. Masih seluruh proses penyusunan laporan ya dilakukan selama 2 minggu paling lama setelah KKN. Terima kasih. Ini adalah rencana kegiatannya sudah ada. Ini laporan hariannya ya. Kemudian ini gambaran laporannya sudah ada juga. Ini bagian depan covernya ya. Ini contoh-contoh kegiatannya. Ada sosialisasi stikin, konsultasi pendidikan buat siswa di sekolah, membuat modul metode pendidikan jarak jauh atau online, membuat model penyiaran agama secara online, pendampingan PAUD atau TPA, model sekolah minggu ideal, membuat profil lembaga pendidikan, gerakan internalisasi 8 nilai kebajikan, belajar kitab Konghucu, dan seterusnya. Ini sudah ada nih, sudah ada di buku panduan teman-teman. Jadi tinggal baca aja. Ini contoh-contoh kegiatan atau contoh-contoh program. Jadi nggak usah terlalu Anda merasa sulit membuat program. Silakan, yang penting nanti dikomunikasikan dengan dosen pendamping lapangan. Ya, bicarakan. Karena nanti yang akan melihat lebih jelas dari dosen pendamping lapangan. Ya, ini surat permohonan. Ya, sudah selesai. Ya, itu gambarannya teman-teman tentang KKN. Ya, saya berikan kesempatan pada teman-teman untuk bisa bertanya kalau masih ada yang kurang jelas. Emang benar sekali Mela, Pak. Ini saya mau tanya, Ya, silakan Haruka. untuk batas terakhir untuk kayak ngirim kayak berkas, kemudian saya kan sudah chat apa Mas Juna ya, kalau terkait SKS ya Pak, itu Hmm. katanya kan setelah tugas apa nilai-nilainya semua dikumpulkan bisa kalau sudah lebih dari 100. Itu ada batasnya nggak ya Pak? Sampai kapan gitu? Oh, kalau batas pengumpulan tentunya nanti gini aja, paling tidak seminggu sebelum pelaksanaan KKN, ya, 1 minggu sebelum pelaksanaan KKN sudah ada kepastian, boleh nanti. Yaitu memang kemarin saya minta dari Prodi untuk data tentang jumlah SKS yang sudah ditempuh oleh mahasiswa. Gitu Haruka, Iya, ya. Jadi iya. silakan, Terus, gimana? iya, terus ini kan Haruka kan berarti kan baru bisa apa ya kumpul semua kan ya nanti ya setelah berapa lama itu Haruka kirim kayak sasarannya nanti mau di makin mana itu nanti setelah dikumpulkan atau dari sekarang Haruka gak apa-apa kasih dulu. Ini aja. eh Anda boleh ngirimkan data dulu, boleh. Karena nanti surat tugas DPL dan tempat KKN nanti serta surat pemberitahuan kepada lembaga itu kita lakukan katakanlah H-3 lah ya. H-3 kita kirim ke mahasiswa. Nanti mahasiswa membawa surat dari Stikin dibawa ke lembaga tersebut untuk lapor bahwa yang bersangkutan atau dirinya akan melaksanakan KKNDR di lembaga tersebut. Misalnya nih, eh, Haruka akan melaksanakan di Kelenteng kali ya, di Kelenteng tempat Anda tinggal atau yang terdekat dengan tempat Anda tinggal. Berarti kan 3 hari sebelumnya sudah diberi surat, datang ke Kelenteng melaporkan. Nah, untuk itu kan saya butuh waktu ya untuk pendataan dan sebagainya kepada Mas Agung sebagai
Mas Agung dan Mas Nagarjuna ya untuk pengolahan lebih lanjut. Jadi silakan data boleh masuk, boleh data-data boleh masuk sehingga nanti akan memudahkan proses lebih lanjut dan pemilihan atau penentuan dosen pendamping lapangan. Gitu. Ini karena Haruka ini kemarin ada beberapa yang terkendala, ada beberapa mata kuliah. Gitu Haruka Baik, mungkin. terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Jadi nanti ini harusnya Haruka segera menghubungi dosen-dosen yang nanti bisa memberi tugas ya agar segera nilainya keluar dan untuk memenuhi 100 SKS begitu. Pak, izin bertanya Pak yang mengenai nilai tadi. Nilai saya Oke. yang sebelumnya yang untuk mata kuliah kurikulum belum keluar ya Pak ya sepertinya. Oh, belum. Gini Iya, Mas Eka, berarti mata kuliah yang ditempuh sebelum semester 6 ini Mas Eka. Kalau Mas Eka sudah aman kok, sudah 100 berapa? amat ya sudah menempuh. Cuman nilainya di eh, KHS bukan KHS sih transkrip belum ada muncul Pak. Oh, untuk nilai apa? Di transkrip. Maksudnya kan Iya. saya mau ngecek ini juga mau ngecek IPK dan nilai-nilai yang lainnya Pak yang perlu diperbaiki. Soalnya saya ada sekitaran 3 sampai 4 mata kuliah lagi yang perlu diperbaiki begitu Pak. Oh, loh, harusnya sudah bisa nih sekarang. Ya Pak, ini makanya nih saya sedang follow up punya Pak Daud ya kan. Pak Daudnya juga udah beri tugas. Ada lagi yang dari Pak apa, Pak Mulyadi, Wansa Mulyadi itu belum saya hubungin pula. Oh, Belum saya hubungin. Ini ya, sebenarnya mau saya hubungin juga sih. Ada 4 kalau nggak salah saya untuk perbaikan nilai. ya, 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 ya. Heeh. Saya mau konfirmasinya itu yang nilainya karena belum muncul sih Pak. Memang dari angkatan sebelumnya kan memang ada eh, masalah di mana di Siakat itu walaupun udah perbaikan nilai, nilainya belum muncul Pak gitu. Ya, nilai itu akan muncul manakala dari dosen dosen tersebut sudah menulis langsung kalau memang belum batas akhir waktu untuk pengiriman nilai. Kalau sudah batas akhir waktu pengiriman nilai berarti itu harus melalui operator lembaga atau operator stikin melalui Mas Agung. Jadi nanti nilai dari dosen dikirim ke Mas Agung menginput ya pada mata kuliah ataupun mahasiswa tersebut. Gitu Mas Eka. Jadi mestinya kalau dari dosennya sudah memberikan nilai, nah kemudian sudah dikirim melalui Mas Agung, ya itu nilai akan segera muncul di Siakat dan bisa dipantau oleh Anda memang betul itu. Baik, Pak. Ya, silakan nanti dicek kembali ya. Ya baik Pak, Dan terima kasih Pak. itu sangat dimungkinkan dosen yang bersangkutan belum mengirim nilai kepada Mas Agung. Kalau itu sudah berlalu, jadi begitu semester itu berlalu, dosen sudah nggak bisa mengisi ini siakat untuk nilainya. Yang muncul nilai yang mahasiswa sekarang itu begitu, bukan mahasiswa yang lalu. Baik Pak. Ini saya nanti ngelapor kemana ya Pak untuk masalah nilainya itu kalau belum masuk atau gimana Pak? Di siakatnya, Ah, ah. Langsung oh, lapor di siapkannya aja gitu Pak. kalau lapornya ke dosennya dulu yang nilainya belum keluar dikomunikasikan dulu. Nanti setelah itu kan ada kepastian dari dosen itu mau tindakannya apa gitu. Nah, Baik, Pak. tentunya nanti sesaat setelah ada proses, katakanlah misalnya ada tugas dari dosen itu, Anda sudah mengerjakan, nanti kan setelah itu nilainya akan keluar. Kalau bentuknya tugas. Karena kita akan menghargai setiap dosen, ya kebijakan setiap dosen. Baik, Pak, nanti saya hubungi kembali ke dosen yang bersangkutan Pak. Betul, ya, ya, ya. Terima Oke, kasih Pak. oke, oke. Ini untuk Mas Jansen ya. Ada buku panduan nanti Mas Jansen. Nanti saya kirim di grup Oke, Pak. buku panduannya ya. Jadi Anda bisa memadukan PPT tadi yang saya bacakan atau yang saya bahas dengan Anda untuk dipadukan dengan buku panduan. Ya, sudah ada. Dan nanti di sana pun sudah ada format-format. Tapi PDF memang sih, nggak masalah saya pikir.
Ada yang lain lagi, teman-teman? Pertanyaannya ada 3, Pak, dari Hansen. Oh, ada 3 tuh, apa lagi? Itu yang kedua, tanggalnya kan 12 Mei sampai 12 Juni. Boleh nggak apa harus tanggal itu atau bisa dimulai lebih awal? Iya, iya, iya. Kita mulai tanggal 13 Mei hingga 12 Juni. Ya. Mengapa ada batasan waktu? Karena tidak mungkin Anda melaporkan 2 kegiatan yang dalam satu waktu. Artinya begini, misalnya Anda melakukan, Pak ini saya ajukan aja lah untuk KKN saya mulai tanggal misalnya nih, tanggal 1 Mei. Padahal 1 Mei itu kan Anda masih PPL. Kayak gitu loh. Ya, jadi kita tetap harus mentaati untuk masalah batasan waktunya. Di situ termasuk untuk kepentingan pelaporan. Tadi kan ada laporan harian. Laporan harian Anda berarti mulai tanggal 13 Mei. 13 Mei, 14 Mei kan itu tiap hari sih. Ya. Dan seterusnya sampai dengan tanggal 12 Juni. Jadi batasan waktunya seperti itu tujuannya, Mas Hansen. Ya, itu seperti itu. Jika kegiatan-kegiatan saya campur antara online dan offline, misal kegiatan online, oh sangat boleh. Ini memang diharapkan kegiatan Anda itu dipadu. Nanti harusnya buat program, jangan hanya 2 kegiatan, minimal 5, minimal 5 kegiatan, ya. Oke, Dan Pak. itu, iya, dan itu Anda komunikasikan, ada yang dengan offline, ada yang dengan online, ya. Bahkan tadi kan saya meminta kalau tiap hari Anda mengupload di IG. Nanti itu kan kegiatan itu juga akan termuat di dalam kegiatan harian Anda. Kan gitu kan di laporan harian. Kan akan muncul. Tapi Anda masukkan juga di IG atau di online. Itu seperti itu. Kalau khusus yang sosialisasi stikin, itu memang wajib ada yang offline, ada yang online. Offline berarti bertemu langsung dengan eh, audiens, sedangkan untuk yang online menggunakan media-media yang bisa Anda pilih. Itu seperti itu. Itu Mas Hansen, tadi tidak sempat saya lihat pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Ji. Oke. Ada yang lain lagi teman-teman? Pak, saya. Boleh Mbak ini silakan. Pak, untuk KKN ini kan saya waktu itu sudah pernah tanya sama Pak Aji. Kemarin kan ada Munas itu, Pak. Hmm. Nah, itu kebetulan saya juga ikut terlibat. Bisa dijadikan KKN nggak, Pak? Tapi kan itu waktunya dari bulan November itu, Pak, persiapannya. Ya, ya. Jadi gini ini memang kegiatan yang dilakukan kemarin karena dia terlibat langsung. Saya kira itu bisa Anda masukkan dalam kegiatan Anda, dalam salah satu kegiatan loh ya. Iya, Kan Pak. kegiatannya tidak hanya kemarin aja, jadi lainnya kan tetap ada. Ya, karena kemarin sudah lapor ke saya ya, sudah lapor ke saya bahwa itu akan dimasukkan sebagai kegiatan KKN. Jadi silakan itu Anda masukkan sebagai bagian dari kegiatan KKN atau program KKN. Silakan. Karena ada kekhususan karena ini itu juga event yang bagus dan ada nuansa apa ya? Ya merupakan bentuk keterlibatan mahasiswa pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lembaga maupun organisasi di agama Konghucu. Itu seperti itu. Baik, Gitu Mbak Pak. ini. Terima Tapi itu kasih. hanya satu kegiatan loh ya. Iya, Pak. Baru satu kegiatan nanti tambah lagi 5 lagi kayak gitu kan. Iya, Pak. Jadi 6 atau tambah lagi berapa silakan. Iya. Gitu jawaban saya untuk yang lain lagi silakan teman-teman. Saya izin bertanya, Pak Haji. Silakan. Jadi sebelum tanggal 13 itu kita sudah harus submit semua program selama 30 hari itu ya, Pak Haji? Ya, paling tidak ini hari kan kegiatan begini teman-teman. Tanggal 13 adalah hari pertama Anda KKN.
Anda bisa menghubungi dosen pendamping lapangan untuk berdiskusi untuk menyusun program, ya, menyusun program di hari pertama tadi itu. Dan hari pertama itu akan menyusun program untuk 1 bulan itu. Jadi silakan untuk bisa manfaatkan bertemu dengan dosen pendamping lapangan, mendiskusikan program KKN, ya, untuk 30 hari, ya, atau 1 bulan. Gitu, Mbak Cecil. Jadi nanti disusun bersama-sama dengan DPL-nya ya Pak ya? Iya, lebih baik begitu, susun. Anda punya ide dulu, silakan buat ide-idenya dirancang, dan nanti setelah Anda ketemu dengan dosen pendamping, Anda tawarkan, Pak ini mau begini-begini, kegiatan ini saja, apa saja silakan. Ya, Dan harus gitu. mencakup yang 4 kegiatan tadi ya Pak? Harus ada semuanya ya? Iya, upayakan ada di situ. Ya, Oh iya. tambah dengan kegiatan yang lain. Ya, karena Baik Pak, cakupan yang tadi saya sampaikan biar ada gambaran, tapi juga apa ya sebagai batasan lah ya, akan itu semuanya ada. Oke, itu ya, Mbak Cecil. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, masih ada teman-teman? Izin bertanya Pak, berarti ini KKN mandiri juga tidak masalah kan? Oh iya, Atau gimana Kak? Ya terus gimana? maksudnya mandiri tidak apa-apa kan Pak, sendiri gitu? Atau Hmm, memang wajib kelompok gitu? ya, gini Mas Eka dan teman-teman, ini KKN DR ini memang mandiri, sendiri-sendiri tiap mahasiswa. Kalau Anda memang berdekatan, ya tempat tinggal berdekatan dan bisa berkelompok ya bagus, lebih baik, ya. Tetapi kalau tidak, eh, tapi kalau jaraknya memang jauh, jangan dipaksakan. Itu soalnya kalau jauh dipaksakan satu kelompok ternyata tidak efektif, teman-teman. Kemarin saya mencoba untuk apa ya, ada kelompok yang seperti itu ternyata tidak efektif, akhirnya malah laporan belum selesai sampai hari ini. Jadi lebih baik eh, individual aja, karena di lingkungan Anda mesti punya peluang, Anda punya peluang untuk berkontribusi di lingkungannya masing-masing. Itu seperti itu. Gitu ya Mas Eka? Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, ada yang lain lagi? Oke, gini. Kalau yang permintaan data saya kan pertama eh, nama Anda atau nomor mahasiswa kalau nggak salah apa ya. Kemudian nama instansi atau lembaga yang menjadi tempat Anda KKN. Contohlah misalnya kelenteng bla 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 bla, ya. Alamatnya ditulis, alamat mana dan ketuanya siapa, ketua kelentengnya siapa, ya. Yang bisa istilahnya atau yang bertanggung jawab pada kelenteng tersebut itu siapa. Itu ditulis sehingga nanti itu untuk kepentingannya untuk apa ya, penulisan surat sebenarnya, agar nanti Stikin tidak salah salah sasaran suratnya, ya. Itu begitu. Pak izin bertanya lagi, kalau Oke. Mhm. misalnya KKN-nya mau dilaksanakan di beberapa tempat gitu Pak, jadi nanti yang ditulis di linknya itu gimana Pak alamatnya? Hmm, beberapa tempat misalnya apa aja Mbak Sisil? Misalnya ada yang di Kelenteng, tapi ada yang di sekolah atau di tempat lainnya gitu. Ya, pilih yang kelenteng aja. Oke. Kegiatan lain termasuk bagian dari itu, nggak apa-apa. Tetapi Anda tetap apa ini mengkomunikasikan, ya, tempat-tempat itu untuk sebagai kegiatan KKN. Atau kalau lebih leluasa nanti Anda berikan informasi pada saya beberapa tempat yang memang mau digunakan sebagai KKN dan itu butuh komunikasi resmi,
sebutkan aja, misalnya kelenteng, kemudian makin, kemudian apa lagi ya, sebutkan aja nanti dengan alamatnya dan pengurusnya atau ketuanya, ya, ketua atau pimpinannya siapa, biar nanti kita hubungi secara surat resmi. Gitu ya, Cecil. Daripada nanti apa ya, hanya satu tempat sementara lembaga lain butuh juga penjelasan ataupun kepastian. Gitu. Oke, baik, Pak. Oke, jelas ya. Eh, Pak Haji, Ya. aku ada sedikit apa sih Pak, mau nanya. Hmm. Kalau tadi Henny yang kemarin itu acara acara yang di Purwokerto boleh kupasukkan salah satu juga Pak. Ya, gini sih, sebenarnya ini kemarin karena ini sudah lapor kepada saya sebelumnya, ya, sehingga saya bisa pas dan saya juga memantau langsung, jadi saya bisa katakan begitu, ya. Tapi kalau memang Mas Devi ada kegiatan yang bisa ya, yang memang penting dan bisa menjadi bagian dari program, nggak apa-apa. Silakan komunikasikan aja dengan nanti dengan DPL-nya ya, dengan DPL-nya. Karena mungkin peran Anda penting di situ, boleh-boleh aja. Kalau peranan penting pasti penting lah Pak, perwakilan dari Sumatera Utara. Nah iya, maka dari itu. Iya, Ya, maka dari itu. ya habis Ya, itu gini Pak, aku kan eh, di rumah di rumah bukan kelenteng lah ya. Cuman kan ada kayak seperti istilah konsultasi, kayak konseling gitu juga sih di rumah. Jadi itu apa bisa Pak? oh, sangat bisa, betul. Tadi kan konseling boleh. Ini Maksudnya sebagai kan, tapi kan tempatnya itu kan di rumah saya sendiri. Memang ada nama kelentengnya, ada ya, nah, ada daftar sebagai rumah ibadah. Cuman kan eh, bentuknya ya rumah gitu, nggak ada cuma satu meja tuh ngobrol-ngobrol gitu aja sih. iya, nggak apa-apa. Itu berarti Anda telah melakukan atau buat kegiatan namanya konseling atau konsultasi. Boleh. Walaupun tempatnya di rumah, itu kan tempat resminya Anda di Kelenteng sebagai tempat apa ini kegiatan KKN. Tetapi kegiatan realnya kan tidak masih harus di Kelenteng. Bisa juga di rumah, di lingkungan Kelenteng, ya, di lingkungan rumah Anda, boleh-boleh aja. Itu seperti Nah, itu. oke, habis itu gini Pak, konsultasinya tuh banyak kan melewati video call dari WhatsApp. Apakah mesti saya screen record sebagai bukti? Oh, apa ya? Beberapa boleh, berapa, ya. Tidak harus semuanya Hmm. nanti Anda terlalu capek. Enggak Artinya itu sih, karena perwakilan, perwakilan uh, aja. Iya. kalau mau memang ada batas, ada maksimum berapa gitu kan. Soalnya kalau sehari sehari 10 sampai 20 bisa sih Pak. Hmm, Sampai berarti, soalnya sampai pagi Pak, sampai subuh. oh iya, itu melalui WA. Ya, Oh, tidak by anu ya, tidak telepon ya. enggak, soalnya telepon susah, pakai video call kan lebih gampang, face to Hmm. face kan. Ya, 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 Karena ya, ya. konsultasinya ada banyak kan dari luar, dari Sumatera, ada Malaysia, Oh, Singapura juga. oh gitu ya, ya. Boleh, boleh. Ya silakan nanti mungkin Anda bisa men-split ya, screenshot dari percakapan tersebut. Katakanlah sehari mungkin dua atau tiga nggak apa-apa lah, dua atau tiga, ya. Nanti kan Anda Oke, bisa masukkan ke laporan. oke Pak. Iya, misalnya pada hari ini ada kegiatan ini, itu Anda lampirkan screenshotnya, kayak gitu. Oke Pak. Makasih Pak. Gitu ya, sip, sip, Bapak. Baik. Pak, kalau misal satu kayak kemarin Munas kan Jeffrey juga hadir dan jadi pendamping upacara itu juga bisa masuk kan ya Pak? Boleh, boleh ya, karena kemarin sudah ada ya, ada komunikasi dengan saya. Iya Pak, terima Boleh, kasih. boleh. Iya. Jadi itu bisa untuk dua orang ataupun yang terlibat siapa. Ya. Sebentar, mau izin ini baterainya mau habis. Saya ambil cas dulu.
Oke, silakan lanjut teman-teman kalau masih ada pertanyaan. Bagaimana teman-teman? Sudah oke semuanya ini? Halo? Pak Aji, izin bertanya ya. Oke, silakan. Pak Aji, kalau untuk sosialisasi nih, kayak kan kebetulan anak saya ini homeschooling kan. Kalau sosialisasi di tempat homeschooling itu bisa nggak? Berarti hanya satu sasarannya ya? Untuk mengenalkan agama Konghucu kan hingga saat ini banyak masyarakat yang belum paham loh Pak tentang Konghucu itu. Hmm, Hingga saat ini guru-guru yang saya tahu selama ini tuh bahwa oh Buddha dan Konghucu itu sama. Seperti ya. itu. Padahal notabene-nya kan berbeda. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, jadi saya pikir itu bukan sosialisasi ya, mungkin lebih cenderung ke apa ya? Penyampaian tentang ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran Konghucu ya, boleh. Boleh-boleh aja itu. Tapi semestinya Mbak Yuliana bisa dikembangkannya agar audiennya itu lebih luas ya, lebih banyak maksud saya. Tapi tadi di homeschooling juga nggak apa-apa, karena itu kan programnya program homeschooling kan berarti individual ya. Tapi Anda juga mestinya mencoba membuat program yang sasarannya lebih luas lagi. Ya. Gitu Mbak Yuliana. Cenderung ke umum ya, Pak. Iya boleh, betul. Ke umum. Anda nanti kan bisa sebagai penyuluh juga. Itu fungsi penyuluhnya bisa jalan di situ maksud saya. Baik, Pak. Hmm, Terima kasih. oke, ada kejelasan. Eh, Mbak Riana nggak ada pertanyaan, Mbak Riana? Oh nggak ada. Mas Jeffrey I, kalau Jeffrey I sudah, Jeffrey I sudah oke. Iya Pak, saya sih masih bingung sih Pak untuk apa program kegiatannya itu nanti yang disampaikan di PPT yaitu ya Pak seperti Hmm, sosialisasi, konsultasi pendidikan, membuat modul hmm. atau Ya, ada rancangan pribadi sendiri Pak. gimana? Ya untuk kegiatan KKN ini programnya kan kita buat sendiri atau udah ada contohnya di Stikin Pak? Jadi itu memang ide dari mahasiswa, ya. Lebih cocok kalau sudah diawali dari pengamatan dan perenungan lingkungannya. Butuhnya apa? Kan gitu. Kalau contoh-contoh kegiatan, nah, di panduan ada, di PPT tadi juga ada. Gitu Mas Jeffrey. Iya Jadi Pak. masih ada waktu untuk lihat lagi kemungkinan-kemungkinan program yang bisa Anda susun, ya. Nanti untuk dikomunikasikan dengan dosen pendamping lapangan. Itu gambarannya. Mungkin lebih nyaman seperti itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, itu ya ada kejelasan ya. Izin Ya, Pak saya Haji, bertanya, Pak. izin bertanya lagi. oke silakan Mbak Yuliana. Kayak kalau ini seandainya sosialisasi di sekolah-sekolah nih, boleh nggak yang belum menerima agama Konghucu? Boleh sepanjang tidak apa ya, itu silakan untuk bisa Anda komunikasikan agar tidak muncul apa ya, muncul persepsi yang negatif ya. Boleh sekali Mbak Yuliana, boleh. Kan bisa dikaitkan dengan moderasi beragama toh Pak. Betul, betul, iya, iya. Itu arahnya ke moderasi beragama maksud saya. Betul itu. Ya. Jadi kalau konteksnya itu moderasi beragama, sangat boleh.
Bahkan ke sekolah negeri itu aja boleh. Sekolah negeri yang nggak ada, yang tidak ada siswa Konghucunya boleh. Anda mengenalkan Konghucu itu boleh aja ya. Tetapi tentunya kan ada izin kan gitu ya. Prosedural maksud saya loh ya. Iya, Pak. Prosedural iya. Itu kan rangkaian kegiatan moderasi beragama boleh seperti itu. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Pak Haji, kalau KKN-nya mengajar di sekolah boleh nggak, Pak? Nah, ini yang tanya Pak Mas Jeffrey ya. Gini Ya, Mas, ini kalau mengajar di sekolah itu jadi akhirnya rancu dengan PPL. Tadi memang saya lupa belum menghapus itu PPT-nya. Di panduan juga masih muncul itu. Itu membuat rancu dengan PPL. Ya, kalau itu programnya untuk sekolah-sekolah yang bukan untuk PPL Anda, boleh. Bukan untuk PPL Anda. iya, Ya. Pak. Tapi kalau sudah menjadi tempat PPL Anda tidak boleh. Itu bukan program KKN, tapi program PPL. Maksudnya gitu Mas Jeffrey. Iya, Pak. Rencananya saya juga kalau ngisi di kegiatan di Makin itu kan kegiatannya nggak bisa 60 hari itu full kegiatannya, Pak ya. Hmm. Makanya di sini kalau PPL saya ngambil di SMK. Untuk Ah, ah. KKN saya juga mencampur aduk. Nanti kegiatannya ada di Makin atau di Klenteng. Sisanya Iya. juga saya akan mencoba Hmm. mengajar di SMP, Pak. SMP Oke. Di SMP itu bukan tempat Anda PPL ya. bukan. Oke. Kalau kayak gitu boleh. Kalau kayak gitu boleh. Jadi Anda mengajar sebagai bagian dari program PPK, KKN. Iya, Pak. Ya, boleh kalau gitu. Tapi jangan Anda laporkan kegiatan PPL Anda untuk KKN. Itu nanti rancu. Iya, Iya. Boleh Mas Devi kalau begitu boleh. Boleh. Pak iya, Haji, Pak. Terima kasih. kalau saya 3 jenjang boleh berarti ya Pak Haji? Kan saya PPL-nya di SMA nih. Ya. Terus KKN-nya di SD dan di SMP. Ini kan sekolahnya Gimana? sama. Oh hilang suaranya. Halo, Pak, iya? Ya. Heeh. Kan PPL-nya kebetulan saya sudah di SMA nih, Pak. Ya. Nah, kalau di SD sama SMP bisa kan, Pak? Ya boleh kalau itu memang bukan tempat PPL Anda, tapi juga jangan tempat kerja Anda, Mbak. Rancu nanti itu antara melaksanakan tugas dengan KKN. Bingung Sekolahnya juga saya nggak boleh karena. Iya, sama kan, Pak? itu rancu itu tadinya. Terima kasih, Pak. Jadi kalau misalnya tempatnya Anda mengajar di situ, terus jadikan program KKN, itu kan jadi rancu. Ya, tapi kalau tadi Mas Jeffrey di tempat lain kan boleh, karena itu berarti bukan di tempat PKL dan juga agar nanti kegiatannya semakin padat. Itu ya Mbak Yuliana. Mohon maaf itu. Ya, Pak, Pak Haji, Baik, Pak Pak. izin Terima bertanya, Pak. kasih. ya. Silakan Mas Pak Jeffrey. Haji, Bentar. selamat sore. Halo. Oh, Buliang dulu, silakan Buliang. Ya, saya mau tanya, saya mempunyai bayangan. Kalau itu dari tadi KKN itu pada sekolah, pada moderasi umat yang lain dan sebagainya. Kalau saya memberikan penyuluhan bahwa agama Konghucu itu berbeda dengan agama Buddha. Kemudian agama Konghucu itu adalah ABCD. Bedanya apa, persamaannya apa. Itu pada ruang lingkup saya, katakan sesama dokter hewan. Bukan di sekolah-sekolah SD sampai SLTA, bukan. Ya. Dan di masyarakat itu masih banyak yang belum paham. Buddha sama Konghucu adalah sama. Ya. Dan kalau ke Kelenteng, ya Kelenteng Tridharma itu, ya itu agama Konghucu, padahal kan enggak. Apakah itu boleh, Pak? Boleh, Bu. Langsung saja boleh. Ya. Karena satu persis. Kan itu lokusnya beda. Iya. Lokusnya Tapi beda. komunitasnya antar dokter hewan gitu. Dan saya punya kelompok
dokter Betul. hewan, alumni itu. Saya menerangkan gitu boleh. Boleh, ya boleh. Itu bagian dari moderasi beragama. Ya, karena kan kebanyakan mereka adalah Muslim, kemudian Kristen, gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih. Oke, ya. Sampaikan dengan nyaman ya, Bu Liang. Kenapa? Sampaikan dengan nyaman kepada mereka. Iya Pak. Oke. Tadi Mas Jeffrey masih ada lagi? Iya Pak, di kelenteng daerah saya kan banyak Pak, hanya beda kecamatan. Ya, apakah boleh Pak? Sedangkan saya kan KKN mencantumkan kecamatan si A, tapi saya pergi kecamatan si B gitu Pak. Padahal jaraknya hanya 20 menit atau 15 menit begitu Pak. Apakah boleh Pak? Itu masih dalam apa kaitan dengan dalam program KKN-nya itu ya. Boleh Iya. Pak. Boleh. Jadi tidak usah terkungkung pada satu tempat, nggak apa-apa. Itu masih dalam satu wilayah, nggak apa-apa. Iya Pak. Iya. Nanti yang penting ada kepastian dan kejelasan programnya apa, sasarannya itu siapa ataupun di mana. Nanti kan di dalam program ada seperti itu. Programnya apa, sasarannya apa, atau di mana, siapa aja dan seterusnya ada keterangan. Ada kepastian di situ. Prinsipnya boleh Mas. Boleh Mas Jeffrey. Ya Pak, terima kasih. Oke. Bagaimana? Ada lagi teman-teman? Kalau sudah cukup, saya pikir gini, yang penting Izin tadi Pak, untuk data-data segera dipastikan, ya. Kalau izin ada Pak. yang lebih dari satu tempat, mohon dikonfirmasi ke saya. Tempatnya ada berapa tempat, tapi jelas namanya, alamatnya, dan pimpinannya. Kayak gitu. Jadi kami nanti ada komunikasi secara formal. Oke. Mas Eka ada apa? Ada lagi pertanyaan? Ada Pak, kalau misalkan kegiatan bakso saya jadikan materi untuk KKN saya bisa Pak? Bisa. Baksos boleh banget. Bagus. Saya berhubung, berhubung ini saya kebetulan nanti ada 2 kegiatan baksos Pak. Itu pilih salah satu aja atau dua-duanya digabung jadi Dua-duanya, satu aja Pak? dua-duanya aja. Oh, Nama oke kegiatan baik Pak. bakti sosial, sasarannya tempat satu mana, tempat keduanya mana. Ya kan? Iya Situ. Pak. Nggak masalah, dua tempat nggak apa-apa. Untuk pelaporannya nanti bagaimana Pak? Kan Nggak seharusnya apa-apa. kalau baksos begini kayaknya ndak izin sih seharusnya. Tapi Kan sudah biasa jalan Mas, baksos itu toh. Nggak apa-apa, nggak usah izin. Kalau kok baksos itu kan nggak izin data memberi bantuan kan nggak apa-apa. soalnya nanti baksosnya ini dia melalui perkumpulan gitu Pak, Nggak apa-apa, organisasi. iya. Iya, di foto aja nanti. Ada dokumentasi, ya. Oh, oke Tinggal Pak, nanti baik Pak. deskripsikan bagaimana kegiatannya, mungkin perjalanannya, kemudian gimana saja eh, kegiatannya apa aja, ataupun maksudnya actionnya apa aja di situ. Nah, mungkin tidak semata-mata hanya baksos, mungkin ada kegiatan apa terus ada baksosnya, kan boleh begitu aja. Kemasannya bagus jadi kan. Mungkin ada sosialisasi Baik Pak. sedikit, nanti ada baksosnya, gitu kan bagus. Ya kan? Eh, informasi tentang nilai-nilai Konghucu, tapi itu ada baksosnya, boleh. Itu lebih cantik kegiatannya namanya. Ya, gitu Mas Eka. Ya, baik Pak. Oke, mantap Gi. Mantap ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Oke, semuanya sudah mantap. Silakan on kamera teman-teman. On kamera. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang lainnya mana? Senyumnya mana? Lainnya mana? Lainnya mana? Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Sampai jumpa lagi. Selamat sore Pak, terima Terima kasih. kasih Pak, selamat sore. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, mohon izin live ya. Ya silakan Pak.